Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Kiswari. Saya akan melakukan konseling tentang kondom pria, kondom wanita, penutup diafragma, kontrasepsi spermasida. Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Ya, Ada yang bisa saya bantu? saya mau konseling menanyakan masalah KB Bu. Ya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kondom pria. Kondom pria merupakan kondom selubung atau sarung karet yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Lalu cara pemakaiannya yaitu sarungkan pada penis dalam keadaan ereksi atau tegang, baru kemudian melakukan hubungan seksual. Lalu keuntungan metode kondom mencegah kehamilan, memberi perlindungan terhadap PMS, dapat diandalkan, relatif murah. Yang selanjutnya adalah kerugian metode kondom. Angka kegagalan relatif tinggi, perlu menghentikan sementara aktivitas atau spontanitas hubungan seksual untuk memasang kondom. Keuntungan kontrasepsi akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar. Lalu efek samping dari metode kondom adalah berkurangnya sensitivitas glans penis, yang selanjutnya alergi terhadap karet. Lalu tempat mendapatkan kondom yaitu di apotek, puskesmas, BPM maupun toko obat. Menjelaskan cara hubungan kondom yang benar, yaitu jangan dibuang ke dalam toilet, selokan atau parit dilempar ke halaman, terus dibakar bersama sampah. Bersihkan dulu, cuci, bungkus, ikat, lalu masukkan ke tempat sampah, lalu ditanam. Yang selanjutnya adalah kontrasepsi kondom wanita. Kondom wanita merupakan selubung atau sarung yang dipasang pada organ dalam wanita, berbentuk silinder panjang dengan muara terpinggir tebal pada dua sisi, serta terdapat lubrika pada sisi luar dan dalam. Cara pemakaian kondom yaitu perhatikan kemasan kondom. Jangan kena kondom apabila kemasannya robek atau kondom tampak rapuh. Jangan menggunakan kondom kadaluarsa. Lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang kondom. Lalu dapat dimasukkan hingga 8 jam sebelum senggama. Untuk perlindungan maksimal, masukkan kondom sebelum penis masuk ke dalam vagina. Lalu pilih posisi yang nyaman untuk memasukkan kondom. Bisa jongkok, terus mengangkat satu kaki atau berbaring. Lalu gesek sisi kondom bersamaan untuk meratakan pelumas. Lalu remas dan putar ujung kondom yang akan dimasukkan ke dalam vagina sehingga menjadi panjang dan menyempit. Buka labia mayora dengan tangan lain untuk melihat mulut vagina. Masukkan ujung kondom ke dalam vagina sejauh mungkin dengan hati-hati. Lalu pria harus hati-hati memasukkan ujung penis ke dalam kondom. Jika penis berada di luar kondom, tarik dan coba lagi. Lalu jika kondom tiba-tiba keluar dari vagina saat senggama, pasang kembali kondom dengan benar. Kondom tidak harus segera dilepas setelah senggama. Lalu lepas kondom sebelum berdiri atau mencegah tumpahnya cairan sperma di sekitar vagina. Lalu jika akan melakukan senggama lagi, gunakan kondom yang baru. Keuntungan metode kondom yaitu mencegah kehamilan, memberi perlindungan terhadap PMS, dapat diandalkan atau relatif murah. Kerugian metode kondom yaitu angka kegagalan relatif tinggi, perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk pemasangan kondom. Lalu keuntungan kontrasepsi akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar. Efek samping metode kondom yaitu berkurangnya sensitivitas gland penis, lalu alergi terhadap karet. Terus tempat mendapatkan kondom yaitu di apotek, puskesmas, BPM, dan toko obat. Cara pembuangan kondom yang benar, jangan dibuang ke dalam toilet atau selokan atau dilempar ke halaman. Dibuang bersama sampah, dibakar bersama sampah. Lalu bersihkan dulu, cuci, bungkus, ikat, lalu masukkan ke tempat sampah dan ditanam. Yang selanjutnya adalah
diafragma penutup serviks. Pengertiannya adalah bentuk bulat cembung terbuat dari lateks, lalu dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Terus penutup serviks adalah cup berbentuk setengah silinder terbuat dari lateks, plastik, dan silika, dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Lalu kelebihan dari metode tersebut adalah mencegah kehamilan dan melindungi dari beberapa PMS, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya. Kerugian dari metode tersebut adalah efektivitas sedang. Lalu diperlukan pemeriksaan pelvik oleh petugas kesehatan terlatih untuk memastikan ketepatan pemasangan dan pemasangan relatif sukar. Dan posisi pada 6 jam pasca hubungan seksual alat masih harus berada di posisinya. Selanjutnya adalah pemakaian diafragma yang benar. Oleskan spermisida ke dalam cup diafragma, remas dan bersamaan. Cuci tangan, lalu pastikan diafragma tidak berlubang atau rusak. Masukkan diafragma 6 jam sebelum senggama. Pilih posisi yang nyaman untuk memasukkan diafragma. Lalu masukkan jari ke dalam vagina sampai menyentuh serviks. Jika diafragma tidak nyaman, tarik dan pasang kembali. Lalu diafragma berada di dalam vagina paling tidak 6 jam setelah senggama. Jangan tinggalkan diafragma di dalam vagina lebih dari 24 jam. Jika akan melakukan senggama lagi, pastikan diafragma terpasang dengan rapat dan oles spermisida lagi. Terus cara pelepasan diafragma adalah cuci tangan sebelum melepas tersebut. Lalu masukkan jari dalam vagina hingga cup diafragma terasa. Lalu masukkan jari di bawah cup diafragma perlahan, lalu tarik keluar. Jangan menggunakan kuku. Cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan setelah menggunakan. Terus cara pemakaian penutup serviks yang benar. Isi sepertiga cup dengan spermisida, krim, jeli atau busa. Lalu cuci tangan dengan sabun. Tekan tepi cup di sekitar serviks hingga serviks tertutup sempurna. Lalu masukkan penutup serviks hingga 42 jam sebelum senggama. Terus pelepasan penutup serviks yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Lepas penutup serviks paling tidak 6 jam setelah pria ejakulasi terakhir. Lalu buka ujung-ujung cup untuk mengendurkan lekatan pada serviks. Lalu tarik keluar perlahan. Cuci diafragma dengan sabun air mengalir, lalu keringkan. Terus efek samping dari metode spermisida adalah reaksi alergi dan infeksi saluran kemih, rasa nyeri, tekanan pada kandung kemih atau rektum, timbul cairan vagina dan berbau jika dibiarkan lebih dari 24 jam. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah, Mbak. Ada pertanyaan? Tadi kurang satu. Oh iya, Yang kontrasepsi apa tadi kan? spermisida. Oh iya, akan saya jelaskan. Spermisida adalah alat kontrasepsi yang mengandung zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam fraktus genitalia internal. Lalu macam-macam pilihan spermisida yaitu aerosol atau busa, tablet vagina, suppositoria, dan film. Terus sejenis spermisida jeli. Lalu selanjutnya macam metode spermisida efektif seketika, busa dan krim, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien sebagai metode pendukung lain. Lalu kerugian metode spermisida yaitu angka kegagalan relatif tinggi. Lalu harus digunakan segera sebelum senggama karena harus dimasukkan
dalam vagina, ada wanita yang seenggan melakukannya. Harus diberikan berulang kali untuk senggama yang berturut-turut, dapat menimbulkan iritasi atau rasa panas atau terbakar pada beberapa wanita, tidak memberikan perlindungan terhadap PMS. Lalu cara pemakaian spermisida aerosol atau busa, yaitu kocok tempat aerosol 20-30 menit sebelum penggunaan. Lalu tempatkan kontainer dengan posisi ke atas, letakkan aplikator pada mulut kontainer dan tekan untuk mengisi busa. Masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks dengan posisi berbaring, dorong sampai busa keluar. Lalu ketika menarik aplikator, pastikan untuk tidak menarik kembali pendorong karena bisa dapat masuk kembali ke pendorong. Aplikasikan aplikator segera dicuci menggunakan sabun dan air, kemudian keringkan. Aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Lalu cara pemakaian sperma tablet vagina atau suppositoria yang benar, yaitu cuci tangan sebelum membuka paket, lepaskan tablet atau suppositoria, sambil berbaring, masukkan tablet vagina atau suppositoria jauh ke dalam vagina. Tunggu 10-15 menit sebelum memulai hubungan seksual. Lalu sediakan selalu ekstrak tablet vagina atau suppositoria di tempat. Lalu cara pemakaian spermisida krim atau jelly. Masukkan krim ke dalam aplikator sampai penuh, kemudian masukkan aplikator ke dalam vagina sampai mendekati serviks. Lalu tekan alat pendorong sampai krim keluar. Tidak perlu menunggu kerja krim. Aplikator harus dicuci dengan sabun air, tiriskan lalu keringkan. Lalu aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi, sediakan selalu pengadaan krim. Efek samping dari metode spermisida adalah reaksi alergi baik pada wanita maupun pria. Suppositoria tidak meleleh atau tidak membentuk busa di dalam vagina. Apakah sudah jelas, Ibu? Sudah, Mbak. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Mbak. Baik, saya sudahi konselingnya ya, Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, kasih ya, Mbak ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.